aja. Kita belajar kompetensi ya, kompetensi penampilan karena cuma kita satu-satunya kompetensi tapi yang empat yaitu harus bisa dari A sampai Z. Dan sebagai kebutuhan hipertensi kita bahas kompetensi esensial dulu ya. Karena hipertensi dan kompetensi esensial, sekunder, terus kita kompetensi emergensi, bentar, jadi kalau kita mau bukannya ada di toko deh, di linknya. LinkedIn-nya dong. Nah, dikatakan kalau tensimu itu di atas 140 per 190 ya. Jadi kalau misalnya tensinya 140 per 190, kamu sudah darah tinggi, tapi ada ketentuan dari syaratnya ya. Cara ukurnya harus benar, posisi proses harus tenang, tak boleh ngapain, terus kemudian juga nanti ada comfort yang posisinya juga. Jadi jangan sampai kalau misalnya pasien habis check up, otomatis olahraga, dia potensi, dia harus 40, dia fungsi sebagai hipertensi salahnya. Terus ya, tekanan darah itu bisa kamu cek di tempat klinik kamu berada, dan juga bisa untuk diagnosis kamunya bisa juga di rumah dengan alat HBPN ini pom dan pressure monitoring. Bisa kamu sangat untuk pasiennya beli alat tensi, dan suruh tulis di rumah, suruh catat tensi pagi, tensi malam 3 hari, tensi 7 hari, kemudian laporin ke polisi. Iya. Atau HBPN ambulatori itu 24 jam, pasiennya ketempelan alat monitoring hipertensi, jadi untuk alat tensi yang dipasang 24 jam, kecil yang bisa pompa 24 jam, biasanya bisa 30 1 jam sekali. Nah, kalau yang kelebihannya HBPN ini bisa kelihatan tuh tensi sepanjang hari, hanya seperti apa, seperti apa. Untuk hipertensi sendiri ada perbedaan atau itu essential hypertension yang sebabnya nggak jelas, faktor banyak yang harus hipertensi yang baik atau yang sekunder. Kita harus juga bisa diagnosis ini hipertensi sekunder tanpa primer atau primer itu obat sebelum kalau sekunder obatif penyebab yang berdasar. Nanti dia bisa sembuh. Ya, asalkan kalau darahnya sudah begini, ya jangan sampai yang sekunder terus kemudian obatnya drastis dan kronis darah tinggi dan kemudian dan keluar dia baru diobatin ya udah tua tensimu harus bisa gradingnya bisa banyak sistemnya ada GSC, ada GSC, kita pakai sebagai epidemiologinya ya genetik, ada praktik, ada pasien yang hipertensi esensial. Jadi kalau misalnya pasien dengan genetiknya darah tinggi bapaknya, generasi pertamanya biasanya ada yang dan itu biasanya hipertensi esensial. Intake darah tinggi kalau di darah sebelumnya bukan lain. Terus stres bisa mengeluarkan hormon stres, tapi kalau dia darah tinggal, dia terapi misalnya dengan kemudian akan usahanya dari lutut, karena usahanya dilakukan dan probabilitas yang dipengaruhi oleh hormon. Dan obesitas, kalau obes biasanya menjadi kosa, nanti biasanya darah tinggi. Diabetes juga bisa merusak pembuluh darah, bisa tinggi, ginjal bisa rusak, bisa darah tinggi juga. Atau sedentary life yang sedentary life sekarang nanti jadi berujung pada obes. Rokok juga kayaknya agak susah untuk lepas rokok karena kalau berdasarkan dua dia susah. Sedangkan rokok bisa merusak endotel bisa menurunkan jumlah NO pada hati untuk langsung dilakukan pembuluh darah. Nah kalau misalnya kayak gini kan repot ya, setiap apa kamu bawa aja pengen beli rokok, udah garam jahit.
Nggak boleh ya. Ini edukasinya agak susah. Maaf kalau kurang itu yang kurang penting. Jadi fisiologi dan patofisiologi ya. Jadi awalnya itu tensi itu produk apa sih? Produk dari kardiak tubuh dikali dari sistem masuk ke sistemik. Bukan paru ya. Kalau paru itu ngomongin tensi itu. Kalau sistemik kita ngomong tensi itu. Nah, kardiak tubuh itu hipertensi itu bisa konflik karena kardiak tubuhnya yang meningkat atau dan atau koreksi kardiak tubuh. Untuk kardiak tubuhnya yang meningkat, kardiak tubuh itu sekali dari apa? Strukturum dikali. Strukturum dibagi oleh 3 alveol, kontaktivitasnya sendiri, sama afterload. Afterload itu adalah SIA. Lihat, preon misalnya cairannya banyak, isinya banyak, kecil cairan, ginjalnya kurang bagus. Jadi perlu cairannya. Atau kontaktivitasnya bisa habis pakai kokain, habis pakai stimulan, habis itu obat itu yang ada kayak elektriknya. Itu bisa meningkatkan hidroponik. Ya. Terus faktor vaskularnya, resistensi vaskular kita bisa lihat di sini yang juga itu proteinnya bagus, tapi yang kedua proteinnya kecil, jadi aku bisa kita lihat di sini kalau faktor usia itu yang mempengaruhi adalah SIA untuk kejadian dan tinggi. Makanya pada pasien-pasien yang usia 2 obat pilihan itu sebelum kamu langsung bilang soal saya kasihnya CCTV langsung ke dokter. Sedangkan untuk darah ini yang tapi itu urusannya biasanya dengan yang fokus ada yang apa kopi, lewat sama atau urusannya dengan kelompok, stres dan lain-lain seperti itu. Nanti obatnya kamu bisa kasih ya. Kalau sifat base, kamu boleh kasih dengan terus ini adalah algoritma hal dia mengatur tekanan darah itu. Jangan pusing, jangan tegang dulu ya. Setiap algoritma jangan obat dulu, dicerna pelan-pelan. Itu ya, jangan salahkan diri. Nah, dari ini kita bisa lihat jantung, tolus panggungan, urusan garis bintang misalnya dengan kolom dengan jam. Banyak hormon-hormon yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya 4 ini adalah regular. Itu ya. Kardiak fokus terkait kalau parasimpatis dominan bekerja dengan kalau simpatis dominan bekerja dengan kalau ada stres, kortisol segala macam keluar ini. Terus kemudian struktur kalau aktivitasnya misalnya parasimpatis atau karena kelamin, stres, naik, apa harus minum obatnya, terus itu saya juga kaitan dengan ginjal. Nah, ini misalnya haus, adikasi naik, hormon ya. Terus ginjal terasa kurang nih cairan yang masuk ke dia, darah yang masuk ke dia kurang, kayaknya keluar segala macam. Ya, untuk naikin tensi supaya aliran ginjalnya. Terus kasih A, misalnya pengaruh tadi ya, itu naikin konsensi vaskularnya ini. Terus alpha 1, misalnya bapak-bapak alpha 1 antagonis itu bikin absorpsi atau kondisi yang bisa bikin absorpsi kayak misalnya absorpsi dengan absorpsi terus diskusi endotel dan juga endonya terus karena kamu tahu fisiologinya maka kamu tahu pengaruhnya apa tadi terus kamu jadi tahu kan kalau fisiologinya yang itu apa ini juga karena satu-satu lanjut tidak apa yang terus pada reson terus ada CNS di otak terus kemudian ada ginjal dan tamannya yang adrenalin yang pembuluh darah yang sudah dijelaskan tadi yang pertama ya pembuluh darah yang sesuai usia atau merokok atau diabetes akan merusak disruption yang akan disruption lama-lama akan terjadi revolusi mulai ke masuk prosesi jantungnya produksi yang berkurang bisa berfungsi dengan baik
kejadian fotosis, inflamasi, dan kemudian respon tinggi dan dibantu tekanan kecepatan di dalam tubuh, aliran di dalam tubuh, bukan rusak di dalam kita. Jadi lama-lama dia naik kembali lumayan efektif. Terus kalau ternyata otak kayak gimana? Jadi sistem feedback ini kalau misalnya ternyata tekanannya tinggi, jadi kayak punya autisme dan autisme bisa deteksi tekanan rendah. Tes apa kayak monitor ya? Respon pertama harusnya hubungi SMS, terus dia di otak bilang, yaudah turunin, akhirnya pagal yang berat, dia parasimpatisnya berat. Tapi kalau ini error, ya udah respon ini nggak ada. Atau yang ini merasa kurang perhatian, kurang asupan, sehingga dia mau kurang gitu. Akhirnya keluarin training dan teman-temannya, dia lakukan infeksi, kemudian nanti seterusnya untuk simpansi, nah itu keluarlah untuk MD dan juga MD dan teman-temannya. Ini yang sebab utama yang bisa jadi supaya kurang selesai. Terus ini sistem trust ini hanya analysis. Jadi kalau misalnya kita yang kurang masukan saya aliran dalam kurang, kemudian yang rasanya harusnya dinaikin lagi nih alirannya. Kalau kita kan ini kayak perubahan yang seperti apa itu satu dengan antis ya, itu obatnya kita bukan hanya supaya tidak deteksi dua, karena deteksi dua itu sebenarnya baik, maksudnya itu baik supaya naikin cairan, naikin simpatis untuk naikin tekanan darah, karena dirasa aliran kecil kurang ya. Yowes naikin alirannya tinggi, akhirnya malah berdampak padahal aliran tersebut karena makin dari simpatis lebih naik, terus kemudian air, terus ada yang lain ikut kasut, ikut lakukan kolesterol, tambah-tambahin natrium, reaction, faktor reaction juga pada akhirnya, terus kemudian habis tadi misalnya semangat dari waktu proses seleksi, terus kemudian dari keluarga kita makin reaksi saya sebenarnya tujuannya adalah supaya aliran ke ginjal bertambah. Karena yang laporan sih bisa berlewat itu. Oh aku merasa aliran aku kurang nih, gimana ini? Nah, eksperimen seperti ini gimana sih kalau dalam ini kamu yakin? Ini bisa dilihat hipertensi inhibited organ failure atau kerusakan target organ akibat dari terapi. Kita organnya apa? Jadi kita dan organ sendiri, misalnya mati lama jadi pegel karena pengolahannya harus dilakukan harus kencang nih, atau lama-lama menjadi dysfunction baik sistolik maupun diastolik. Makin tebal nanti susah di sini dia diastolik dysfunction. Terus nanti makin lama kita kalau makin sebenarnya juga banyak kalau nanti ada makin berat kemudian jadi makin tebal dia naik buat sini karena kan makin berisik. Kalau misalnya kondisi yang menyebabkan kebutuhan yang naik terus kemudian supply yang menurun bisa bikin meninggal. Terus kita harus begini caranya begini. Dia bisa merusak udaranya, bisa memasukkan atherosclerosis, dan akhirnya juga atherosclerosis kalau di bawahnya jadi jika kalau di udara meter jadi nanti kalau di otak nanti bisa sebagai atau bisa di nanti otak pecah dan supportannya bisa ada selang dua nggak cukup bisa terjadi dan dia yang kedua jaga menjaga kepada terus lihat bisa pada cangkir bisa buka aluminium sampai menguji besar ini bisa gambar ini untuk jadi intinya ini prosesnya ini adalah
Nah, evaluasinya buat apa? Supaya kamu bisa diagnosis dan bisa tahu dari sesuai berapa. Karena obatnya berbeda dengan. Terus ini pada sisi beberapa penting ya. Terus sudah ada target obat. Belum kalau saya udah target obat, ini prosesnya lebih baik dibandingkan dulu. Terus pengen tahu juga kondisi pasien itu punya apa aja dan bisa kita kerjakan atau cek. Sama sudah punya jika kita semua itu saya suatu proses. Sama kayak hal-hal yang saya ngomong itu bisa cek. Untuk evaluasinya ini cara yang benar sebenarnya sudah diajukan saya sedang juga ada. Itu saya gunakan evaluasi yang harus kita pada pembukaan tekanan. Jadi pasien harus tekan, nggak boleh cepat, nggak boleh besar, nggak boleh pelan. Jadi akan kondisinya bisa meningkatkan tekanan darah yang melalui hormon yang masih ada kondisi lain. Jadi sulit secara tubuh mungkin koneksi lagi. Jadi jangan saya kalau naik kelas, kemudian pasien naik tangga, habis naik tangga dan melakukan terus tensi, tensinya bisa ada. Ya juga misalnya jika pasien dalam tinggi, kalau pasien karena tidak sedang tidak perlu dipantau sekitar 5 menit sebelum tensinya naik langsung di tensi. Jadi misalkan dulu, kalau itu ya akan sebenarnya di tempat dipakaikan dulu ya. Terus tidak minum kafein sama tidak ada protokol sebelumnya. Terus kemudian tidak sedang konsumsi obat-obatan ini adalah tensi yang cukup tinggi. Terus kemudian tidak lagi mampu atau biasa. Terus tidak boleh pakai dengan tensinya seolah tinggi. Terus kemudian tidak boleh bisa ada tensi. Terus hasilnya harus benar dewasa yang dewasa. Terus boleh posisi duduk dari khusus yang kiri untuk deteksi hipotensi atau aktif. Jadi kalau misalnya pasien itu habis dikasih obat dengan tinggi, itu harus duduk ke berdiri kok belajar, ya udah kalau tensinya tensi dulu berapa, dia sudah berdiri ganti tensi dua. Kalau tensinya 20 di level reaksa, berarti dia terjadi hipotensi konstan. Terus tensi tekan dua tangan ya, kalau bisa tensi kedua tangan karena banyak kasus yang kamu udah ngasih obat darah tinggi, obat tensinya kamu naikin lagi dosisnya di pertemuan gitu, tapi tensinya nggak turun, ya ternyata yang tensi selama ini selalu mengalami tangan dan lain-lainnya masalah ternyata, ya mungkin PAD atau ternyata yang kali tinggi yang kiri rendah mungkin transaksi yang besar. Jadi kalau misalnya itu tensinya nggak turun dari 100 pasien sudah tensi karena jadi terus ini untuk kategorinya atau pokoknya intinya kamu coba kali di optimal sama dengan satu dibandingnya ya optimal kalau di bawah 110 yang normal di bawah 110 yang normal di bawah 110 dan yang satu di bawah 160 di bawah 180 di bawah 110 kalau sudah di atas 180 juga di bed di cek. Terus yang tinggi biasanya adalah dia akan aku jadi kalau itu nanti cuma sistolik ya. Nah untuk evaluasinya misalnya dia optimal terus bisa cek dulu kan apa yang sudah kalau normal normal itu tensinya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau naik normal aku boleh coba aja di rumah kalau ada tensi cek di rumah kita kan jangan-jangan dari tinggi atau tiap tahun bisa katakan untuk tensi. Nah kalau kamu ketemu pasien dengan hipertensi di atas 140/90 lihat lagi kalau dia mengukur yang pertama kamu lihat lagi kalau tensinya memang sudah langsung tinggi dari 2 ke 3 kamu boleh yakin suatu dengan tinggi juga ya. Tapi kalau misalnya grade 1, 150, 155, 155 dan ini adalah ukuran yang pertama dia sebetulnya pernah tensi kamu boleh curiga ya. Boleh kamu suruh dia kontrol ulang nanti kontrol ulang juga tensi lagi ya. Ini tidak catatan secara tensinya udah benar ya istirahat
nggak lagi apa segala macam sudah tenang, kemudian kalau tensi baik dan benar sesuai SOP, tensinya kalau di atas 140 masih bagus. Kalau misalnya dia datang lagi minggu depan atau bulan depan tensinya masih segini, baru kamu bisa diagnosis dan sebagainya karena apa yang paling tepat dan akurat adalah aku boleh sampaikan pasien pukul 5 kalau ada tensi mana masalah tensinya akan lebih benar ya. Kamu boleh minta pasiennya untuk ukur di depan ya. Kalau dia di tempat tinggi, di tempat dokter atau di lembaga kesehatan tinggi, tapi di rumah normal, jadi one form hypertension ini dalam intinya karena cemas, karena takut, karena segala macam hal yang pikiran dia terus dan karena kesehatan. Iya, jadi kalau tempat kamu tinggi di rumah normal. Nah kalau kayak gini nggak usah coba gitu, ya hindari market. Jangan cari sendiri juga, jangan cari masalah awal. Nanti gimana hal ini? Terus kemudian kalau misalnya pasien nggak ada alatnya dan kalau punya BPM, coba start medikasi ketiganya atau BPM-nya dan cek dokumentasi. Karena yang paling akurat untuk mendiagnostik suatu darah tinggi adalah ini kombinasi antara cek di kartu dan cek di luar. Karena bisa saja begitu dicek kartu lagi, tensinya tetap 140 dan dalam di luar normal. Itu namanya white hypertension. Sebenarnya bukan tapi kertas lunak dan sebagainya. Jadi tapi untuk diagnosis memang sementara kayak gini caranya ya. Boleh dikunjungi ke kantor lagi atau boleh cek di rumah. Tapi yang paling bagus cek di kantor dan cek di rumah. Ini untuk evaluasinya ya, misalnya kalau pertama kali datang terus tensinya langsung 180 ke atas, 120 ke atas, gue langsung diagnosis saja nggak apa-apa. Atau misalnya masih sampai sudah COVID, dia dapat 90 dan juga sempurna atau dengan GK, itu kamu nggak usah banyak simptom, nggak usah banyak prosedur, langsung diagnosis sebagai darah ini. Tapi kalau misalnya yang ada ini, darah tingginya cuma dari satu faktor AHD yang ada, baru kita tidak sudah kembali atau yang paling ya, mungkin kalau nggak ada duitnya mungkin cara ini terus dan tujuannya apa sih tadi ya masuk hypertension jadi ketahuan atau yang masuk hypertension itu mata normal di rumah tinggi. Nah kalau mata normal di rumah tinggi saya bisa dia konsul ke kamu dok saya kemarin di rumah nenek kemudian saya ketika nenek ada tensi saya tensi dok terus tinggi dok 140, 150 terus bikin kamu berat di fase normal terus normal jangan-jangan dia mas hypertension. Nah yang kayak gini perlu diobati ini nggak tahu lah kenapa ya nggak tahu ya kalau ke atas malah tidak tapi kalau ke di rumah ini nah ini perlu obat ya ini alatnya ada gimana caranya ya kayak bilang caranya ya gimana caranya jadi 1 jam setelah bangun setelah keol setelah makan makan tensi 2 kali pagi dia malam sebelum tidur tensi 2 kali terus di rata-rata itu sebelah rata-rata malam sebelah tensi 3 hari dia hari pertama hari 2 hari 3 hari pertama biasanya masih kaca-kaca tensinya jadi abaikan saja jadi kamu lihat nanti di hari 2 dan hari 3 ya. Terus ini yang ABPM bisa kamu oleh pasien itu ya ini sedikit ya ini punya rumah sakit jangan lupa kita ini nanti ulangan terus ini alatnya bisa reaksi 30 menit 1 jam terserah suka kita ambil terus nanti bisa kita tuh baca bagaimana sih alur tensi bagaimana sih ya normalnya harusnya pagi memang ada morning service ada ucapan pagi tapi nggak tinggi dan malam hari harusnya dia tuh kalau turun tidur ya malam hari kalau turun terus tensi turun jadi ada namanya kenaikan tinggi turun contohnya terus ini gambarnya yang kita historik tidak bisa historiknya harus intensinya historiknya sendiri yang sudah ada persennya ini total ya kemudian kalau ada sakit terus yang tolong ibu ini adalah pada saat itu
Dan sebenarnya di sini tensinya tinggi, ya dari titik-titiknya, kalau tensinya berkecamuk, gila ya. Nah, oke, kita bisa tahu kan, kalau tadi yang titik itu tinggi, kamu bisa kasih obat untuk malam tadi, jadi malamnya kasih yang lebih tinggi, paginya kasih sesuai ya. Itu mereka itu kita beberapa yang tapi malamnya tak kasih. Kalau belum kontrol bisa turun malam lagi. Nah, kalau itu bisa turun hari-hari data tidak siap. Kontrol juga ini kondisinya ibu apakah dia tidak kalau itu kalau badannya naik, tensinya juga naik, tangan itu diapain? Tapi nggak usah tanya dulu. Oke. Dia posisi pertanyaan juga. Kemudian kalau misalnya tensi untuk diagnostiknya, tensi pun di klinik 140 masih 90 ke atas. Jadi ada tinggi dan tekniknya juga dan konsultasi berkali. Tapi kalau misalnya dia diagnostik bahkan juga sekali boleh. Terus yang KBP yang dikatakan dalam ini kalau rata-rata macamnya yang masuk 30 per 30. Rata-rata siang hanya 1 rata-rata awalnya 120. Salah satu ada yang positif. Nah, kalau HBPM dia satu wilayah itu terserah dia apa aja kalau kemudian hari juga kayak gini nanti dan oke. Nah, sekarang gimana sih untuk proses dia pasti sudah ada organ yang untuk gerak. EKG kalau ada LPH berarti ya kalau ada soal dia harus dicek protein ada proteinnya jadi ya kita gosok nih misalnya sudah terus kalau misalnya dengan kelihatan atau tidak dengan kelihatan tapi jangan pasien kedua ketiga apalagi itu tidak kontrol benar kalau boleh salah itu yang masalah dari yang sudah kalau ada itu sudah lain suruh ibu ada PK cukup menjadi mungkin kalau tahunya ada negatif tahunya equal kalau misalnya ini kalau jadi masuk belum kita suruh terus kemudian kalau dia bisa terus lagi bisa untuk melakukan dan sebagainya tadi dia bisa mencari pusatnya dari kaki kanan kiri karena kanan kiri untuk juga karena ini bisa ada asimptomatik ya hal-hal itu bisa ada dengan pH atau dari kaki atau pH terus itu seperti ini kalau pas itu atau juga atau kamu beda ini kalau reaksi kaki atau stroke ya kamu boleh kamu bisa karena nanti kalau misalnya intervensi emergensi kamu bisa lihat ini terbuka defisit neurologisnya kan stroke atau bukan ya gampangnya kalau defisitnya vokal sebelah dua posisi dua kemudian stroke tapi kalau general misalnya atau kelumpuhan defisitnya general berarti kayak sebelah kalau dasarnya 17 nanti orang TB itu kalau di sebelah nggak masuk semuanya kan kita psikologisnya tidak sebenarnya tapi ini yang lain dari masuk kembali dan cuma ketahuan kiranya nggak bergejala yang tidak dosa nggak bergejala ya jadi ketahuan karena kasus rutin di kalau rutin lagi misalnya pasti belum kalau di nasi belum ada gejala tapi dari kakinya iya itu juga ada yang terus kemudian kalau cek mungkin apa coba cek protein ini ada protein atau istilahnya mereka cek istilahnya mereka pelaksananya gampang
dia yang kedua terus tentang obat itu kalau 140 ke atas, kalau 140 ke atas tanpa ada faktor suatu yang berbeda itu boleh sebelum pasien pun ini dulu sampai jadi dulu selama 3 bulan. Jadi kalau tak cukup kalau obat, tapi kalau dia udah ada kondisi saya sudah ada yang begini, saya sudah ada penyakit kardiovaskular sebelumnya masih stroke misalnya, pasiennya sudah stroke, pasiennya sudah pasang ring atau sudah pasang jantung, ya udah kasih dalam ya. Tapi selama ini prakteknya kalau sesuatu itu kasih-kasihnya selanjutnya saya itu sekalian bersobat. Terus yang derajat 2 dan 3 ini sama intervensi dalam langsung saja. Untuk tata laksana ini, untuk tata laksana non-farmakologis kamu bisa kasih saran atau kasih jawaban cuma berapa kali agak susah ya, ini kemarin mengatasi ini harus ada saya tujuannya memang punya yang suka dipakai. Tapi tipsnya adalah khusus bapak yang punya darah tinggi di awal, terus kemudian dia pasien yang mengalami sendiri kamu kasih ada di jatah 1 hari segini ya, dalam 1 hari itu boleh satu teknik jadi ibunya dimasak khusus bapaknya yang bisa hanya 3 bapaknya yang kasih dipakai sehari kemudian caranya di sini terus dia sedang salah satu yang tinggi terus kalau obes dulu berat badannya aktivitas fisiknya teratur atau kalau bahasa Amerika seperti cek berkala kalau cek khususnya sampai sempurna soal lagi aktivitas fisik biarnya juga istirahatnya cukup suka ini yang paling ini aja masih nyambung dalam bahasa Amerika. Ini untuk aktivitas fisiknya ya, untuk aktivitas fisiknya ya kayak gimana sih? Coba aku harus dulu main kelas kayak gimana? Ini lah, aktivitasnya berupa yang teknologi aja. Ya, kalau saya bilang kalau kata itu ya, ngomongnya jalan 30 menit dalam 1 minggu, jalan santai, habis sebulan 30 menit jalan 1 boleh kalau mikirin ada itu aja soalnya. Tapi kalau misalnya yang mau yang lebih berat ngobrol ini ada sedang misalnya bicara dari teknis yang berdua ya berdepan. Kalau yang lebih berat adalah teknis yang sedikit jadi mainnya berdua. Ya kan satu lapangan luas itu jadinya tantangannya kayak gini. Ya, lainnya dari 2 terus bukan kayak gini ya obat itu gimana caranya? Obat adalah senjata penting. Jadi selain dari itu yang wajib nasi, sebenarnya kamu harus obat juga. Inisialnya yang disarankan ada 2 jenis obat. Seperti proses punya pengembangan proses obat supaya versinya yang ada kamu yang dengan ini. Jadi kalau saya pasien-pasien yang grade 1, nggak usah kasih 2 bulan 1 bulan. Karena misalnya sudah bertahun sesuai dengan 1 bulan. Obatnya bisa macam-macam yang sesuaikan dengan nanti biasanya apa, nanti ya usia muda masih tapi usia tua biasanya modalnya kamu sampai di deteksi gitu. Kalau usia muda kamu deteksi kalau misalnya ngasih obat juga kamu lihat-lihat kalau dengan 2 jenis obat 1 jenis obat nggak sudah optimal, dosisnya sudah optimal, sudah dosis lengkap betul, baru kamu ke obat kedua, tentuin dosisnya betul juga, baru kamu ke obat ketiga. Ya,
Kalau sudah dengan tinggal tahu salah satunya ada di masih belum tentu juga menunjukkan potensi krisis tensi. 7. Targetnya kan betul mesti itu sambil apa targetnya. Oh ada juga dalam kondisi stroke jika dosa itu kan lihat aja umur di bawah 65 tahun targetnya 120 sampai 130 gangguan ginjal. Begitu gangguan ginjal targetnya sama seperti orang di atas 65 tahun. Apapun komorbidnya itu sama melihat ya siapa. Pokoknya umurnya adalah di bawah 65 di atas 65 di bawah 65 120 sampai 130. Begitu ada ginjal targetnya sama seperti usia 65 targetnya langsung lebih longgar. Targetnya yang penting di bawah 140 ya 130 sampai 130. Ini obatnya kalau misalnya tanpa kombinasi dia ada cuma hipertensi. Obat pilihannya yang dua sekaligus bisa esputor dengan CCB atau ABLB dengan CCB atau diuretik. Terserah kamu ini dikembalikan ke kamu. Pasiennya dia kasih kondisi seperti apa, dia alergi case. Kalau tidak pernah minum case ternyata batuk case-nya kan hasilnya alergi atau usia tua statusnya dengan CCB. Ya, CCB dengan misalnya. Terus optimal dose juga nih, optimal dose turun juga karena obatnya kan bisa case atau CCB atau ya. Belum turun juga dengan obatnya sudah dosisnya oke. Belum turun juga kamu pastikan juga hipertensi yang kamu jalan penyakit boleh bisa fisik kalian juga hipertensi ya. Minum obatnya dengan masalahnya dan benar cara minum obatnya dan benar dan satu matanya minumnya udah mungkin tapi juga jenis obat yang masuk yang butuh aja ya karena bisa jadi hipertensi sekunder yang harus diperiksa baik atau memang benar-benar hipertensi resisten yang perlu ini secara dikatakan hipertensi resisten kalau aku sudah kasih 3 jenis obat salah satunya juga ada diuretik ya dan tensinya belum turun di dosis 40 per 90 padahal dosisnya sudah 104 ya dan sudah berindikasi daya juga dan bukan suatu hipertensi sekunder dan sudah kamu tanya bukan hipertensi yang sistem palsu misalnya ternyata minum obatnya nggak benar ya berarti kan itu minum obatnya sudah rutin caranya sudah benar kemudian kamu sudah sediakan white coat jangan-jangan tempat saya dari tinggi terus saya bermain tensi nggak pernah turun jangan-jangan cuma karena efek white coat jangan-jangan karena saya tensinya turun kamu menaiki dosisnya setinggi mungkin tapi nggak turun juga nah kamu boleh minta pasien tensi baru saya sarankan sih beli alat tensi coba tensi dulu kontrol berarti white coat impact ya kita white coat tensinya juga kan sudah hipertensi kamu mengobati tapi white coat impact karena obat juga terdampak di rumah terkontrol di tempat kamu 160 terus walaupun kamu naikin dosisnya minggu depan kamu naikin dosisnya minggu depan 2 minggu depan kamu naikin dosisnya nggak turun padahal di rumah sudah terkontrol jadi pentingnya untuk punya alat tensi di rumah terkait pasiennya karena bisa untuk memonitoring saat ini kalau misalnya dosis sudah segitu dan tensi di luar kontrol ya udah langsung aja dosis nggak perlu kamu naikin oke malah nambah ya atau tensinya panas terus ya kan ini kalau bisa benar sebagai kualitas lalu kita lihat ya terus hipertensi dengan BJK kalau BJK langsung mikir dengan benar ya dengan benar seperti aja case wajib jadi kita terus case dulu terus sudah optimal boleh kita turun juga tapi pada ketika HB ini belum turun juga konsul ya ini
Terus kalau didikan ada sebenarnya SKM itu renovatif, tapi pada pemakaian awal biasanya SKM naik, turun. Nah, pada baiknya mau pasti didikan belum kali mencoba, kamu cek dulu SKM, terus kemudian kalau kasih obatnya 2 minggu lagi kamu atas obatnya tes tambahan juga, kemudian kamu cek SK lagi. Kalau SK yang naik dari 30% ya boleh, cuman ya karena ternyata tidak memperbaiki fungsi ginjal mungkin kamu boleh katakan lain CCP harus mendidikan ini kayak masih mental terus kombinasi dengan beta blocker misal ternyata kamu bisa kasih case dan bisa kasih ARV beta blocker dengan CCP beta blocker CCP perlu juga tambah oke tapi sebaik mungkin pikirkan nomornya di sama ARV dulu karena dia ada efek rebound proses dengan syarat indikasi indikasinya tidak ada ya misalnya misalnya tidak tinggi partinya tidak tinggi karena ini bisa naikin sekali dari kali nanti ada kalau pakai KRM tidak pakai panduan ini karena begitu pakai KRM panduan sekarang langsung obat tinggal sepeda ya saya masuk dalam ini dia Pak Gus dari Info nanti dia sepeda jus kayak lah ini kan masih tahun 2018 yang terbaru langsung masukin tampilan sekaligus tampilannya kalau saja kita buka SOMB SDLT 2 kalau masihnya sultan boleh terus MRT di atas spirol tampilannya langsung masukin tampilan 5 adalah kereta jatuh ya jadi nggak tahu lagi langsung aja di jejelin semuanya. Nah, kalau merujuk kalau begini ya, karena tujuannya supaya yang dalam intervensi nggak jadi HMP, sudah HMP jadi tetap merah. Kalau pasien itu juga itu tadi sekunder, kalau bisa rokok apa ya aktif ya sudah kok begini, kok base atau kok ada aldosteronisme kok ada tiroid. Nah, gue kirim atau saya pasiennya berbeda dari tujuh cuma berpotensi sekunder kan juga ini. Terus kalau saya dari normal berbeda tinggi, tapi potensi resisten atau saya tahu evaluasi HMP saya fasilitas kesehatan yang pertama terbatas untuk faktor jalan risiko terus kondisi lain yang kalau saya itu evaluasi spesialistik kita penyakit berulang kita diurut mungkin ke ahli kebetulan ya nah ini potensi dalam satu wilayah mau sekali jadi kamu selesai ini kamu atau jalan ini nah potensi dalam satu wilayah juga penting karena ini dia yang jadi dalam minggu pada kehamilan ada 4 kategori 5 kalau jatuh 5 kategori yang pertama memang sebelum hamil dia sudah darah tinggi caranya pada pokoknya 20 minggu adalah batasnya yang dia perlu kamu lakukan di dalam alasannya 20 minggu kehamilan itu batas. Kalau misalnya masih belum pernah seks sama sekali, kamu bisa lihat catatan ternyata rutin sudah, kamu boleh lihat catatan bidannya. Misalnya catatan kamu sudah usia 38 tahun tinggi, ini dalam tinggi yang mana? Karena ada 4 jenis nih, data alasannya yang sesuai. Nah kalau saya ternyata jauh sebelum usia kalian 20 minggu ada catatan kartu sehatnya, kartu bidannya. Kalau normalnya itu 20 minggu, terus kemudian di atas 20 minggu baru darah tinggi, berarti pasienmu yang bisa sesional hypertension. Jadi potensinya adalah adalah dan per minggu pasca melahirkan tensinya menjadi turun. Oh berarti memang benar darah tingginya kehamilan 1 jam. Oke. Tapi kalau misalnya ada catatan tidak masih muda, masih usia muda, tidak hipertensi, kamu boleh lihat catatan kehamilan dalam catatan di bidang di usia 20 minggu memang sudah darah tinggi. Jangan-jangan memang hipertensi kronis.
tapi proteinurianya ada. Dan kalau kamu cek di badan evaluasi belum masuk sebagai kategori inflasi, berarti hipertensi kronis saja. Tapi kalau dari dulu memang sudah darah tingginya, terus kemudian saat hamil di usia 20 itu ada proteinuria sesuai dengan kategori preevaluasi, misal proteinuria dengan cat positif 2 atau secara kualitatif lebih dari 30, atau ternyata ada SDPT ini salah satu dari yang sindrom itu apa? Masuk ke spektrumnya evaluasi ya. Jadi dalam sindrom itu sesuai singkatannya hemolitik, kandidasi baik, juga ada hemolitik, kalau misalnya kandidasi tinggi, kandidasi lupa, jadi SPP naik sama low. Kalau kandidasi turun, itu dalam sindrom sedikit dia masuk ke tinggi. Ya, maka kalau boleh ngomong dia preevaluasi. Itu ya kalau mau bisa. Tapi kalau misalnya pasiennya memang dari sebelum hamil sudah darah tinggi, terus kemudian menjelang 20 minggu ke atas muncul tanda evaluasi, maka namanya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada catatan yang jelas, nggak nggak jelas, itu nggak ada darah tinggi, terus selama hamil dapat kamu sudah 40 sudah 28 misalnya, ya kamu tidak bisa tentu itu kategori mana. Kamu bisa tahunya nanti setelah minggu Anda melahirkan. Kalau normal bisa jadi ya memang gestasional. Tapi kalau terus berlanjut dia mungkin sampai mati resiko. Jadi yang perlu kamu ingat adalah infeksi kronis atau gestasional. Terus kalau lebih dari 60 minggu dia preevaluasi atau tidak. Obatnya gimana? Semua diobatin yang di atas 190 diobatin. Tapi yang perlu kamu tahu, ini obat yang terakhir ini beda di sini. Kalau saya bingung sama angkanya, ini di atas 140 masih ada darah tinggi. Tinggal mungkin dia berat atau dengan kalau berat di atas 160 per 110 max doja. Ya. Terus obatnya kamu cuma selesai apa ya? Paling banyak ambil berupa CBD. Terus lebih tahu caranya. Tapi kita punya kantinol, kantinol punya propanolol kita punya, metoprolol kita punya. Jadi darah tinggi itu obat tinggi, tapi obat yang lain tadinya ada yang potensinya bisa pakai propanolol, metoprolol, atau kantinol. Ya, ini baris sebelah kiri selama hamil, barisnya ini ada kategori yang ABC. Yang baris sebelah sini dipakai selama laktasi, baris yang sebelah sini untuk terapi fetus. Saya tadi metal kombinasi fungsi neurologisnya nanti sampai ke anak. Jadi cara kerjanya itu tadi ini yang hijau bonggol yang kuning ada yang enakan. Terus kalau kamu masih medis lupa kasih kelas selama hamil saja. Begitu sudah melahirkan kamu lepas ya, kamu ganti, kamu switch. Jangan sampai dulu, kadang bisa jadi konsumsi dulu. Yang perlu diperhatikan adalah kalau ibu hamil dengan hipertensi berat, maka dia masuk sebagai hipertensi emergensi. Atau ibu hamil dengan eklampsi masuk sebagai emergensi hipertensi. Yang sindrom masuk sebagai hipertensi emergensi. Ya. Sekarang ke ini hipertensi sekunder yang kamu harus tuntas ya, kamu harus berubah. Karena apakah seperti banyak berubah hipertensi sekunder? Kalau hipertensi sekunder kalau kamu obati kita juga dia bisa sembuh dengan catatan belum terjadi kronis remorbid vaskularnya ya. Kalau stres tinggi, endotelinya kejadian dulu, vaskularnya sudah turun, obat-obatin juga penyakit biasanya bakalan infeksi. Tapi kalau misalnya tepat penanganannya untuk konsep penanganan itu tepat, itu bisa dia sembuh. Ya,
Tujuannya apa sih kamu punya sesuatu yang tesis kemudian kalau usianya masih muda berpotensi, ya. Atau muncul di atas 50, atau misalnya sekali muncul langsung ketiga, ya. Yang tadinya normal-normal tensi omset, saya tadinya biasanya normal-normal atau jelang kilometer, atau darah tinggi yang resisten, atau misalnya ya dengan gejala itu, misalnya data rekaman dengan full face, data rekaman dengan kok nadi femoral teraba lebih lembut dibandingkan radial, jangan-jangan panas, atau tensi tangan kanan dan kiri nggak sama, jangan-jangan BAB atau panas. Dari webtoon kalau ibu bapaknya dari tinggi biasanya anak keturunan utamanya juga dari kalau memang itu kemungkinan besar sih ya esensial ya. Tapi kalau keluarganya begitu ya lebih esensial tapi ada yang begini ya kamu juga harus betul potensi ini harusnya ya. Ini dibagi kan? Jangan ya, baca sikap ya. Kalau kamu ketemu masalah renal, masalah muskular, bukan, penyakit, atau edukasi, lo mau face, lo kok matanya ngotot, atau dia bisa obat-obatan, atau lainnya ya, saya bosan, dia obes banget. Orang patuh rumah, ini istrinya kalau misalnya bapaknya tidur, kadang lupa nafas nggak kalau dia bosan. Jadi itu kan yang begini siap ya siapa kasih saya pada-padanya ya kalau sedih dan sebagainya kalau memang paling penting bumi misalnya saya bisa uji mencoba bersambungnya di terus ternyata juga bisa berulang atau endorfin kita tidak misalnya keumuran domain cuma ada tumor endorfin dia memberikan gambaran seperti tebal turun tapi pasti biasanya ada berpencar seperti ketumpahan bumi atau bahasa Prancisnya ini kalau tak tahu sama bumi can feel this words terus wujudnya kayak orang kulitnya begini pasti yang tinggi jangan-jangan video tersebut ya kalau tiroid yang ternyata kawan tiroid ya lehernya contohnya juga yang kamu harus enggak kamu tidak benar-benar turun kaki kamu di pressure tangan selalu basah tensi tinggi mata nggak berat coba bukan coba izin lepas hijabnya nanti saya aku masih sebelum kalau misalnya di kelas 3 atau di sistem pada face BB-nya naik wujudnya ini begitu kamu bisa kulitnya banyak garis-garis hitam kemudian jangan-jangan dari fantasinya atau aldosteronisme ini udah saya jelasin tadi ya kalau misalnya kurang sampai operasi deteksi atau deteksi atau kalau atau nadi seksual dengan dia lebih cepat berbeda saya bisa atau obat tadi ternyata jadinya kita orang operasi ya udah di stop jangan ganti yang lain masih ada terus glucocorticoid tadi mereka panas tadi kronis atau dikonsumsi jamu ya kan jamu itu kayak sekali itu langsung sembuh jual kan ada steroidnya atau pasien pengguna itu vaksin dia nanti juga bisa dilepas biasanya pasien yang terlibat transplant iya mungkin masih atau endokrinologi terapi ya atau masih obat hilaf video NSAID atau harus nanti atau pasien yang disebabkan dengan ada sikap kemungkinan ini tadi bedanya yang esensial saya
sudah baik ini gimana itu salah satunya contohnya yang ternyata sensasinya ada launching ini ada desain ini online jangan-jangan fantasi itu yang kita tahu sangat kembali kalau di IG karena di IG kalau di grade 1 SD ini yang penting untuk kamu ketahui memang konsekuensi berbagai posisi apa tidak potensi. Yang pertama hipertensi maligna kalau jenis ketiga ditambah AIOD. Ya, AIOD ini apa? Gunanya apa sesuai dengan target organ yang pernah kalau pernah mata kemudian gangguan penglihatan. Kalau misalnya sakit kepala, pusing, gangguan kesadarannya jangan stroke atau eksilopath. Gimana terjadinya? Kalau eksilopath itu biasanya kalau biasanya vokal, ya, defisit neurologisnya vokal, misalnya tangan kanan nggak bisa gerakin, tangan kirinya nggak bisa gerakin, atau ada pupilnya ya, pupilnya masih sopor sebelah, ya. Kemudian kamu boleh sekali ini yang karena kalau misalnya kamu setidaknya bisa pakai masuknya. Karena kalau stroke dia ada bedanya nih kalau stroke hemorrhagic dengan stroke iskemik ada batas di mana kamu boleh menurunkan tensinya selama belum tercapai batasnya kamu jangan. Oke, karena sebenarnya supaya apabila cerebral bantunya terjaga, itu ya. Tapi kalau eksilopathi kamu harus turunkan segera. Makanya kamu seperti untuk menilai sesuatu eksilopathi atau stroke karena gejalanya gitu. Tapi kamu bisa tidak. Terus gagal jantung akut, ya pastinya penyebab itu yang pendek karena hipertensi misalnya atau hipertensi atau gimana atau pasiennya dengan tiga atau yang seperti diobeknya berarti ACS atau ya, jadi tiga tadi gejalanya gejala untuk antikornya oke. Nah, hipertensi berat ditambah stroke akut ya terserah stroke-nya mau hemorrhage mau stroke berdarah itu masuk sebagai apa hipertensi berat dan kondisi lain. Khusus kondisi lain harus hipertensi berat. Kalau misalnya dia dengan steady, PCS atau aslinya dengan kecil, atau aslinya diseksi aorta, tensinya dan harus 180 ke atas langsung diturunin. Oke, begitu tampung ini dan hasil hipertensi langsung menambah sebagai hipertensi prevention. Ya, khusus kondisi yang mengkhawatirkan. Karena target semua ini dia di bawah 100. Diseksi lebih jauh lagi, targetnya di bawah 100. Oke. Apa hipertensi berat dengan pleoformasi total? Ya, ibunya ada bincang-bincang kopi lupa, terus tanda-tanda tiroidnya. Atau dia masih dengan tadi ya hipertensi diambil dengan hipertensi berat, diambil dengan preeklampsi, diambil dengan preeklampsi, diambil dengan kalsium, masuk sebagai hipertensi dengan urgensi. Oke. Nah kalau urgensi dia nggak ada kode hipertensinya jadi ya 180 terus 110 ke atas. Tapi kalau nggak ada rumah kasusnya sangat boleh. Cara dia ada sakit kepala dan lain-lain dia terjadi karena kemungkinan ya kebetulan aja dia punya sakit yang lain terus terus hipertensi tinggi 110 ya urgensi aja turunnya ulangi boleh karena tak perlu turun aja dalam ini apa ya pemeriksaannya ini pemeriksaannya sama ya tujuannya kan mau nyari mungkin kalau pasien dengan tensi ke atasnya kamu cari kemudian karena orang itu dia masih bertensi caranya sama kayak yang tadi ya endoskopi kalau buat apalagi yang kirim ini terapinya harus lihat Tyson ini ada yang medium, ada yang ini harus ini baru 1 jam 20 atau juga
Kalau ini kemudian nanti obat-obatannya juga di Indonesia, jadi yang obat di Indonesia ini targetnya bisa dilakukan targetnya paling stabil 250-105. Kalau pasien dengan seksi di bawah 120 kalau pasien paru di bawah 140, pasien STEMI paru-parunya di bawah 140, pasien stroke ikutnya dia. Kalau memang dia stroke, sesuaikan dia operasi atau istem harus di atas 150 baru kemudian kalau di atas 150 baru kemudian terus kalau misalnya segera turunkan volumenya ya sesuai kopinya. Tahu memang sistemik ditambah 3 diastolic dibagi 4. Jadi kalau pakai monitor enak. Misalnya PHP-nya orang itu turunnya 20%, PHP itu saya 20% dalam 20% berapa, turunkan sampai PHP-nya sudah. Ini obat-obatannya caranya tidak dipar saat 5 mg boleh 5 mg per jam. Terus NIC ini paling enak pakainya karena prosesnya cepat, progresinya cepat. Jadi kalau misalnya belum tahu progresinya gosok banget, stop aja kita langsung semenit langsung bilang. Jadi ini adalah favorit untuk kita di kita yang masyarakat terus kita bikin juga di saat stroke ya dilihat obat stroke. Terus ginjal juga cicinya adalah sama kronologi puskesmas biasa Yutiazu ini efek potensinya lebih kecil atau kalau mau target untuk target corona dulu pada seksi itu biasa. Kalau punya metoprolol kan punya metoprolol IV boleh pakai metoprolol. Quiz dulu ya, bukan quiz tapi untuk tes jawaban. Kalian paham? Ada yang mau jawab soal ini? Angkat-angkat. Ada yang bisa menjawab soal untuk memastikan saya ngomong nanti kalian di dimensi mana, masih di sini atau sudah di dimensi yang mana? Yang mau jawab angkat tangan dan mau yang mau jawab. Salam sudah berpakai. Salam juga. PJ jawab salam sudah berpakai. Karena dia mau berpakai. Juga pernah tidak bisa diusul pakai salam. MD, temannya jawab MD. Pasiennya 40 tahun dan tapi karena gangguan penglihatan 30 menit sebelum pasien sakit. Dan itu kita sendiri 190 per 110. Pasien mengetahui dengan ini tapi tidak menjadi maka ada sebagai dokter IGD adalah JP. Jadi kalau juga ada yang berkegiatan mungkin dia bisa kudus kopi, dari kudus kopi atau sudah kontrol mungkin ada pidana mungkin ambil lagi mungkin ada perubahan pembelian teknika
Ya, jangan kamu ulangi, jangan kamu anggap sebagai kunci ulangi asal atau salah saya salah dulu yang mau kita buat salah satu salah. Itu kalau kita dalam banyak kalau kita pada tapi manusia terdekat karena dia juga bisa jadi kalau teks ini juga bisa mencurigai dan menurut karena kalau dalam ini jadi semua adalah semua hal ini tekanan mengenai intinya yang banyak banget ya belum sampai 25 belum satu idiopatik dan teman-temannya misalnya kalau dicari sumbernya tetap kemudian idiopatik PKK namanya atau dia ada penyakit congenital yang muncul yang bisa memang jadi congenital disease yang bisa memang yang masuk belum satu atau masuk SPP kan sklerotis semua ya termasuk di pembuluh darah paru sklerotis SPP jadi masuk ke belum satu atau congenital pulmonary hypertension masuk belum satu yang idiopatik yang karena PJB yang karena SPP yang karena sistemik imun disease masuk sini. Yang kedua ini karena tertailor ini seperti yang dijelaskan yang kemarin begitu tertailor ini maka karena dia akan diteruskan ke atrium akan diteruskan ke paru jadi parunya juga bertekanan tinggi. Akibatnya apa? Jantung kanan juga susah berempat paru karena yang bakal dua adalah jantung kiri. Jadi jantung kiri pompa melakukannya kedua, dia ikut paru terus baru ke kepala jantung kanan. Terus yang selanjutnya adalah paru yang besar ketiga. Misalnya kayak atau yang menyebabkan hidrosis paru sehingga pembuluh darahnya juga susah disuap ya masuk di atau memang hipertrombosis terus hipertrombosisnya lepas jadi emboli paru tidak bulan masih ada embolika akhirnya dia jadi hipertensi pulmoner ya masuk ke atau jadi tromboemboli PH sebabnya karena tromboemboli dibimbingnya lepas naik logika darah naik paru juga tidak masih ada alat mengeras yang mengeras tembok darahnya membaca yang terakhirnya kita dan kata bukan satu, bukan sampai 4, bukan sampai 25. Jadi memang kalau yang tadi patofisiologi masih bisa ditawar dan kemudian yang awalnya ya, karena memang dia begitu sesuai tes kapal kecil oke. Nah ini patofisiologinya jadi mungkin pembuluh darah arterinya yang ketemporan tembus TTPH atau memang regularitas jadi secara yang dipakai sebabnya apa yang dipakai satu atau dia karena jantung kiri yang bermasalah sehingga tekanannya diteruskan semua atrium paru akhirnya tidak cepat di form kalau di akhir ya atau masalah
misalnya pada SMP akhirnya pas keluarnya sudah bermasalah sekolah tahunnya. Jadi pas keluar tahun ini nanti karena yang kecil karena dulu dengan kamu tahu atau fisiologi yang jadi tahu nanti ya kayak misalnya kayak gini, kalau memang sebabnya murni karena dari sikapnya menolak atau keuangannya bermasalah, maka obatnya adalah obat kayak endokrin reseptor antagonis bosetan dan sebagainya. Tapi setan belakangnya atau prostaglandin atau misalnya silimapil, pil itu ya. Terus kalau sebab gagal jantung kiri, ya kamu benerin gagal jantung kirinya. Kamu kasih dosis supaya terus, kamu kasih obat supaya proses regenerasinya berarti reverse kalau kembali gitu ya. Karena kalau saya pasien dengan tipe 2, kamu lancarin aliran darah kembalinya dengan obat-obat bosetan, obat-obat silimafil, adalah sebenarnya adalah jantung kiri. Bahkan kamu sama aja dengan melancarkan aliran ke paru, tapi dari paru nggak bisa lanjut ke paru kiri dan bisa lanjut ke ventrikel kiri. Nggak bisa, tapi susah. Akhirnya apa? Kamu menyebabkan mungkin karena aliran ke paru kamu lancarin silimafil, tapi kalau ada kamu akhirnya lancar ke paru kan semua yang tahu. Jadi pulmonal. Jadi ada yang pokoknya kita harus kasih sebenarnya support jangan ya kita. Kalau kita tidak yang apa sih berpengaruh? Iya, mungkin transformasi kalau biasanya kalau ketiga kita cuma kasih blending malu. Nah ini tahu ya, yang harus kamu belajarnya ini ya, kamu belajarnya pokoknya kalau integrasi maka tipenya di berapa sama tanda dari tanda itu kamu bisa tahu tipenya. Misalnya kalau gejala semua sama ya kan namanya juga sulit untuk masuk darah yang dari seluruh tubuh akan balik ke jantung tangan dan karena akan sulit untuk mengontak ke hati. Gejalanya sama. Semua pasti gagal aktivitas sedikit ya seperti ya. Terus capek. Terus kemudian kalau untuk ke depan apa sesak bentuk atau kebutuhan tubuh sistemik nggak bisa dicukupi karena aliran mau selalu susah. Kalau aliran terlalu susah, juga sampai ada yang peningkatan susah masuk paru, sedangkan kalau nanti ada juga kiri jantung bagus bisa disaturasi juga karena yang paru susah. Terus ada gejala bisa menentukan seperti tensi, tes, ada masalah, kolesterol juga bisa terus pokoknya yang tadi terus bisa cairkan ya terus kalau perlu diletakkan bisa khusus karena mereka terus dari virus ya misalnya kayak ada bukti lembaga akhirnya dia speed terus tanda-tandanya bisa dicek ini misalnya sepsis terus ada